I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Anastasia Elisa Magenda. Saya dari kelas A1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 22142011014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komputer dengan mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu UNER Stephen Tadore ST.MMT. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Dan berikut penjelasannya. Sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Macam-macam komputer dari masa ke masa. Komputer generasi 1 adalah ENIAC. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer generasi 2 adalah Stretch Large, IBM 1401, IMB 7090, dan IBM 7094. Komputer generasi kedua ini sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan, terutama untuk kepentingan bisnis. IBM System 360 merupakan komputer yang diproduksi oleh IBM. Ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. Generasi keempat 1971-an, komputer generasi keempat disebut juga komputer mikroprosesor. Pada masa ini yang dikembangkan untuk komputer adalah large scale integration dan ultra large scale integration. Komputer generasi kelima muncul very large scale integration, yaitu rangkaian berbasis transistor ke dalam sebuah chip mikroprosesor yang ada saat ini termasuk golongan FLSI. Komputer generasi kelima dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer. Fungsi hardware komputer. Fungsi komponen hardware terbagi atas 5 macam, yaitu sebagai media input atau pemberi masukan data, eksekutor sebagai pelengkap data, input tersebut proses sebagai media penyimpanan data, sebagai perangkat tambahan, sebagai software komputer, atau perangkat lunak adalah sebagai sistem pendukung atau sistem operasi sebagai pengontrol hardware yang digunakan untuk ke dalam bahasa mesin agar bisa diterima oleh hardware. Kemudian software sebagai penghubung interface hardware dan software seperti komputer dan programan, contohnya Pascal dan bahasa rakitan perangkat lunak, sumber terbuka dan bebas. Software uji coba perangkat lunak nyata seperti contohnya yang ada pada pengendali jarak jauh maupun jauh digital. Tipe jenis penyimpanan pada komputer. Secara umum ada 2 jenis media penyimpanan yang digunakan sebagai penyimpanan sekunder komputer: hard disk drive dan solid state drive. Perangkat penyimpanan atau storage sendiri adalah media untuk menyimpan informasi baik melalui magnetisasi medium tertentu maupun sinar laser. Penjelasan terkait operating system pada komputer. Sistem operasi atau operating system adalah salah satu software atau perangkat lunak yang tugasnya bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja hardware atau perangkat keras serta menjelaskan software atau aplikasi di sebuah sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi merupakan sistem yang mengendalikan operasi dasar serta memastikan sistem dalam komputer bisa berjalan berfungsi sebagaimana mestinya. Pada sistem operasi dapat memungkinkan satu aplikasi bisa berfungsi, maka sistem tersebut disebut sebagai essential component. Komputer dan sistemnya hanya bisa berfungsi karena adanya sistem operasi. Gejala apabila komputer sedang dalam keadaan booting.
itu utama penting apa yang selalu ada dalam operasi komputer. Memori virtual menggunakan penyelamatan memori virtual, maksudnya adalah kernel bisa memilih memori program mana yang bisa digunakan selama waktu tertentu, yang membolehkan sistem operasi untuk menggunakan lokasi memori yang sama untuk tugas yang banyak. Salah satu fungsi utama dari Microsoft Word adalah membuat dokumen. Kamu bisa membuat dokumen apa saja yang kamu butuhkan dan inginkan. Microsoft Word juga menyediakan berbagai template gratis yang bisa kamu gunakan untuk membuat dokumen tertentu. Tools berfungsi untuk memeriksa ejaan, memiliki bahasa yang dikehendaki, menghitung banyak kata atau karakter, memproteksi dokumen, dan sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang komputer dasar.